Assalamualaikum, selamat datang di ICID Tech. Di sini kita akan membahas hal-hal seputar komputer dan handphone. Kali ini kita akan belajar merakit komputer. Ini adalah komputer pertama yang saya rakit. Dan ini juga adalah PC desktop pertama saya. Jadi video ini bukanlah tutorial rakit PC, tapi lebih tepatnya video cara saya merakit PC. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan part-part yang saya gunakan di PC yang akan saya rakit. Pertama, saya memilih motherboard Asus TUF Gaming B550M plus Wi-Fi. Harga mobo ini berkisar di sekitar 2,8 juta sampai 3 juta rupiah. Mobo ini sudah support M2 NVMe Gen 3x4 yang dilengkapi heatsink dan Gen 4x4 tanpa heatsink. Slot NVMe 4x4 tidak dibekali heatsink karena mungkin Asus berpikir kalau NVMe Gen 4 pasti disertakan heatsink pada paket penjualannya. Untuk yang suka RGB, mobo ini sudah menyiapkan 1 kali Aura Addressable Gen 2 header dan 2 kali Aura RGB headers. Untuk slot RAM terdiri dari 4 DIMM dengan konfigurasi dual channel. Mobo ini juga telah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth. Soal VRM, mobo ini mampu menangani Ryzen 9 3950X dengan baik. Pengujiannya dapat dilihat di Jagat Review. Di situ Bang Alfa sudah melakukan tes yang ekstrim dan mobo ini dapat menanganinya dengan baik. Untuk CPU, saya menggunakan AMD Ryzen 5 3600. Saya memilih CPU ini karena saya rasa base clock-nya yang 3,6 GHz, boost-nya sampai 4,2 GHz sudah cukup untuk kebutuhan saya, apalagi CPU ini mempunyai 6 core dan 12 thread. Jadi saya rasa ini sudah sangat bagus untuk saya. Untuk urusan grafis, saya memilih Sapphire Pulse RX 5600 Black Edition. VGA ini memiliki memori 6GB GDDR6, 192 bit, clock speed 14 GB per second efektif. Output display maksimum 4 dengan 2 HDMI dan 2 DisplayPort 1.4. Memiliki arsitektur Navi 10 RDNA, second generasi 7 nanometer GPU, support dari X12 dan OpenGL 4.6, TDP 160 Watt dengan rekomendasi PSU minimal 450 Watt. VGA ini diluncurkan di bulan Januari 2020 dengan harga di pasaran saat ini 4,4 juta. Untuk storage saya menggunakan Adata SSD XPG SX 8200 Pro M2 PCIe Gen 3 NVMe 512 GB. Saya memilih SSD ini sebagai storage agar kecepatan bootingnya bisa lebih cepat dibanding saya menggunakan hard disk. Adata mengklaim bahwa kecepatan baca dari SSD ini 3500 MB per second dan kecepatan tulis 3000 MB per second. Perbedaan kecepatan itu sangat signifikan dengan kecepatan HDD yang ada di sekitar 100 MB per second dan SSD 2,5 inch yang ada di max 5000 MB per second. Harga SSD ini sekitar 1,4 juta rupiah. Saya juga menggunakan SSD 1 TB GX2 dari Team Group. SSD ini mempunyai kecepatan read di 500 Mbps dan write di 480 Mbps. Harga sekitar 1,4 juta. Di bagian RAM saya memilih tim Delta TUF PC 25600 3200 MHz, dual channel 16 GB, konfigurasi 2x8 GB, harga sekitar 1,3 juta. Untuk CPU cooler, saya masih menggunakan stok cooler yang ada dalam paket penjualan AMD Ryzen. Di bagian PSU, saya menggunakan Enermax Revolution DF 650W. Ini adalah bagian yang tidak kalah penting karena kestabilan daya yang di dalam sistem komputer tergantung dari bagian ini. PSU ini sudah kita bahas di video sebelumnya, link ada di deskripsi. Casing saya menggunakan Aerocool Playa, speknya juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan fan saya menggunakan Enermax TB RGB 6 pack, link video ada di deskripsi. Nah, itu sekedar penjelasan part yang saya gunakan. Sekarang kita coba rakit komputernya. Oke, mari kita mulai merakit PC-nya.
Pertama-tama kita buka dulu dos motherboardnya. Di sini ada kabel antena WiFi, motherboard, simpan dulu. Bawah ada bracket di belakang, kabel SATA 2, bantalan NVMe, baut NVMe, CD, dan buku-buku. Pertama-tama kita pasang dulu prosesornya. Ada stiker Ryzen. Kita buka dulu penguncinya. Pastikan tanda ini ada. Dengan tanda ini kita paskan, kemudian kita kunci. Setelah itu kita pasang CPU coolernya. Tapi kita tidak memakai thermal paste bawaan CPU cooler ini. Kita pakai thermal paste dari Noctua NT-H2. Tapi sebelum itu kita lepas dulu bracketnya. Ini disimpan, nanti kita bisa pakai lagi. Kuatkan secara menyilang. Menguatkannya jangan terlalu kencang, secukupnya saja. Oke, setelah itu kita pasang NVMe-nya. Jadi yang di atas sini, NVMe yang di atas sini adalah NVMe Gen 4, yang di bawah ini Gen 3. Karena NVMe yang kita punya Gen 3, maka kita pasang di bawah. Ini juga sudah dilengkapi dengan heatsink. Kita pasang dulu bautnya. Ini ada 2 buah. Ini disimpan, jangan sampai hilang, karena jika hilang ini akan sangat susah untuk mencarinya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang heatsinknya kembali. Jangan lupa ini dicabut.
pasang di CPU cooler. Selanjutnya kita pasang RAM. Penguncinya kita buka dulu. Untuk motherboard ini disarankan untuk memasang di DIMM kedua dan keempat. Oke, sampai terkunci. Sekarang kita pasang motherboard ini di casing, tapi kita siapkan casingnya dulu. Kita pasang plat di belakangnya dulu. Oke, sudah terpasang. Usahakan semua bautnya terpasang agar motherboard ini bisa tertopang dengan baik. Selanjutnya kita pasang VGA cardnya. Ini dia paketnya dalam dos. Manualnya. Tapi sebelumnya kita buka dulu di sini.
Selanjutnya kita pasang PSU-nya. Ada tali pengikat. Ini kabel. Ini CPU, kita pakai ini. Kabel motherboard 24 pin kita juga pakai. Kita butuh satu kabel power, kabel SATA, VGA, Molex. Ini sisanya kita masukkan dulu. Kita pasang dulu kabel motherboard 24 pinnya. Ini ada petunjuknya motherboard CPU. PCI CPU, ini kabel CPU, kemudian PCI Express, Molex, oh. PSU saya kayaknya kegedean untuk casing ini. Oke, PSU sudah terpasang. Sekarang kita tinggal kabel CPU
CPU kita taruh di sini. Motherboard, oh iya, kabel untuk I/O panelnya. Sepertinya kabel VGA-nya terjepit, jadi kita pakai yang ini saja. Kita pasang kabel motherboardnya. Audionya sebentar, kita lihat manual booknya dulu. Audio nomor 14 di ujung. Oke, kabel power. Casing ini hanya menyediakan untuk I/O panel depan itu kabel power. Oh, ini 17. Sepertinya kita membuat kesalahan, harusnya VGA cardnya dipasang nanti di belakang setelah kabel-kabelnya terpasang, karena ini sangat merepotkan saat kita memasang kabel-kabel di front panel dan HD audionya. USB 3 nomor 8. Sekarang saatnya kita merapikan kabel-kabel di belakang yang berserakan ini. Oke, kita sekarang bereskan kekacauan yang ada di sini. Oh iya,
SSD-nya belum kita pasang dulu. Kita pasang dulu SATA kabelnya. Jadi teman-teman, sepertinya VGA card harus kita pasang terakhir karena sangat mengganggu. Pasang kabel SATA-nya. Oke, dah. Oke, kita tinggal rapikan kabelnya. Kita pakai pengikat yang dari Enermax. Sekarang kita tutup panel belakang. Kita tutup kaca depannya. Oh iya, ada yang ketinggalan. RGB headernya belum kita pasang untuk kipasnya. Nah, ini ada tanda panah. Itu kita colokan di colokan yang 12 volt yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Pin 12 volt yang sebelah sini. Oke. Sekarang kita tutup kacanya. Sekarang kita pasang kaca penutup sampingnya. Sekali lagi teman-teman, ini sudah bukan side panel aslinya karena pecah. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memesan casing yang seperti ini secara online, teman-teman harus pastikan bahwa casing Anda diberi packing kayu saat dikirim untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan seperti casing ini.
Yah, plastik GPU-nya lupa dibuka. Jangan lupa teman-teman ya, itu dibuka. Sekarang kita coba tes apakah komputer ini menyala. Bismillah. Oke, menyala. Ternyata kita berhasil. Nah, apakah semua hardware yang di dalam sini sudah terbaca? Kita sambungkan dulu dengan monitor. Oke, sekarang kita sudah sambungkan ke monitor. Kita coba nyalakan. Nah, sekarang di sini kelihatan Asus TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi ACPU BIOS version revision 0603, CPU AMD Ryzen 5 3600, 6 core prosesor, speed 3600 MHz. Total memori 16.000 MB, DDR4 2400 maaf. USB device total 0 drive, 3 keyboard, 1 mouse, 1 hub, detective device, SATA 6 GB 4 tim SSD-nya, M2 NVMe-nya Adata SX 8200 PNP. Oke, kita coba tekan F1. Oke, sudah kelihatan memorinya. DOCP-nya masih disable. Semua masih standar. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Untuk pengetesannya akan saya upload di video berikutnya. Share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sekian, wassalam.